قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, mungkin Anda sering mendengar istilah curhat. Setiap orang punya masalah, maka yang paling nyaman agar masalahnya bisa jadi ringan, maka dia curhat. Bagaimana kira-kira perasaan Anda pada saat Anda mendapatkan sosok orang yang dewasa, bijaksana, yang bisa Anda ajak untuk berbicara? Pada saat Anda mengajak dia berbicara dan dia bisa memberikan pendapat-pendapat dari curhat yang Anda sampaikan, Anda luapkan semua. Lalu kemudian dia memberikan ide yang sangat luar biasa membuat Anda merasa ringan. Kira-kira pada saat setiap Anda mendapatkan masalah, tidakkah Anda ke orang yang sama curhat? Kemudian tambah lagi dia orang yang bisa menjaga amanah. Tentu Anda akan terus kepada dia. Pemirsa rahimani rahimakumullah. Apakah Anda tahu dan sadari bahwasanya hakikat daripada doa kepada Allah itu adalah curhat? Kalau seseorang itu curhat kepada Allah atau tadi curhat kepada manusia, lalu dia bisa mendapatkan pendapat, dia merasa bebannya ringan, maka berarti itu satu hal yang luar biasa. Ya, dia cuma manusia, hanya bisa memberikan ide. Tapi kalau Anda curhat kepada Allah, itu bukan hanya sekedar Anda diberikan ide, tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkan penyakit Anda, akan memecahkan permasalahan Anda, akan memudahkan jodoh Anda, memperbanyak rezeki Anda, memperpanjang umur Anda, dan beragam macam hal yang Anda butuhkan. Pemirsa rahimani rahimakumullah, tinggal bagaimana saja satu hal. Bagaimana Anda bisa memahami syarat agar curhat Anda kepada Allah diterima, dan Anda akan mendapatkan jawabannya. Ada beberapa syarat. Yang pertama adalah Anda harus ikutin dengan ketulusan. Pada saat Anda curhat dengan seorang manusia tadi, kira-kira bagaimana keadaannya kalau Anda hanya sekedar ngomong umum, dengan Anda menyampaikan dengan ketulusan hati. Kalau perlu Anda sambil menangis menyampaikan kepada orang yang sedang Anda tanya untuk curhat padanya. Tentu orang itu pun akan luar biasa dalam mendengarkan masalah Anda. Begitu pula dengan Anda berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda sampaikan dengan ketulusan hati atau dengan keikhlasan bahasa ceramahnya. Kalau Anda menyampaikan dengan keikhlasan, maka itu sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wad'uhu mukhlishina lahuddin, kama bada'akum ta'udun. Berdoalah padanya dengan penuh keikhlasan, curhatlah dengan ketulusan hati padanya. Maka dengan ketulusan hati, maka tentu dia akan memberikan jawaban. Itu sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan tuntunan agama. Wad'uhum mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana kalian diciptakan di awal pertama, kalian juga akan dikembalikan kepadanya. Yang kedua, pemirsa rahimani rahimakumullah, selain keikhlasan, Anda juga dituntut untuk berdoa kepada Allah diikuti dengan khauf dan tamak. Diikuti dengan rasa takut akan tidak diterima doanya, takut akan azabnya Allah, dan juga tamak terhadap rahmat Allah. Kita takut dengan azabnya Allah, sebuah konsep keimanan. Dan tamak pun begitu. Jangan tunggu Anda sakit baru berdoa, tapi pada saat Anda masih sehat, curhat kepada Allah, minta agar dipertahankan kesehatan tersebut dan ditambahkan. Begitu pula rezeki, begitu pula keturunan, pasangan hidup, dan apa saja. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wad'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Jadi berdoalah kepada Tuhan kalian dengan tadarru', dengan merendah diri dan khufiyah, dengan menyembunyikannya. Juga dalam ayat lain dikatakan khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan tamak terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah, jawaban curhat kalian akan sangat dekat dengan orang yang muhsin, orang yang terus berharap, terus curhat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pemirsa rahimani rahimakumullah, adalah menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, puji-pujian yang mulia. Jadi kita menyebutkan dengan kata-kata yang baik, dengan santun. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Sungguhnya Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia,
maka gunakan dalam doa-doa kalian, gunakan dalam curhat kalian. Kita mengatakan, Ya Rahman, irhamni, wahai yang maha pengasih, kasihanilah aku. Ya Ghafur, ikfirli, wahai yang maha pengampun, ampunilah aku. Ya Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, wahai zat yang maha memberi rezeki, yang memiliki segala sesuatu dengan power yang penuh, maka berikan rezeki kepadaku. Ya Syafi, Ishfini, wahai yang zat ya maha memberikan kesembuhan, sembuhkanlah penyakitku. Kita menyebutkan nama-nama Allah, lalu kita berdoa kepadanya. Kemudian yang keempat, Bismillah, tidak tergesa-gesa. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Seseorang di antara kalian pasti Allah akan dengarkan dan berikan jawaban atas curhatnya selama dia tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia mengatakan, saya sudah berdoa, tetapi belum saya terima jawabannya. Maka dia tinggalkan doa setelah itu. Anda perlu tahu satu hal, doa punya rate. Kalau Anda berdoa, pada saat Anda sudah mulai ajukan proposal doa Anda sudah mulai curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu ada rate doa. Mungkin Allah sudah tentukan Anda kalau berdoa selama 5 hari, maka finalnya akan diberikan jawabannya. Terkadang kita baru doa 2 hari, kita sudah berhenti. Dapat pahala tapi target tidak akan didapatkan. Maka butuh tidak tergesa-gesa. Yang kelima, pemirsa rahmani rahimakumullah, tidak ada makanan dan minuman yang haram dalam tubuh Anda. Kata Nabi SAW, seseorang yang badannya kotor, rambutnya berantakan, sangat miskin, ya, kemudian dia mengatakan tangannya ke langit, ya Allah berikan, tapi Allah tidak berikan. Bagaimana bisa Allah berikan sementara makanannya haram dan minumannya haram serta pakaiannya haram? Kalau Anda masih mengkonsumsi makanan haram, pakaian haram, minuman haram, maka pastikan curhat Anda tidak akan didengar oleh Allah. Dan Allah ini adalah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Bukan teman yang kita curhati yang hanya memberikan ide, tapi Allah menciptakan kita, dan apapun, termasuk musibah yang sedang menimpa kita, penyakit yang sedang kita rasakan, rezeki yang kurang, keturunan yang tidak ada, istri atau pasangan yang belum kita miliki atau suami, maka semua itu Allah yang ciptakan. Allah mampu mendatangkan dan memberikan asal Anda curhat sepenuhnya kepadanya. Dan yang terakhir, pemirsa rahimani rahimakumullah, Anda tidak meminta yang haram. Siapapun yang minta yang haram, maka Allah tidak akan terima. Sebagaimana kepada Allah yang tidak mungkin di mata manusia. Pemirsa rahimani rahimakumullah, itulah istilah curhat yang terbaik yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim, hanya curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa curhat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, bermanja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.